1953 menjadi tahun bersejarah untuk perkeretaapian Indonesia. Di tahun itu, lokomotif diesel elektrik pertama DKA datang dari Amerika Serikat. 27 unit dibuat oleh konsorsium GE dan ALKO. Meski penomoran lokomotif uap yang ada menggunakan sistem yang sama seperti di Jepang, DKA saat itu memberikan nomor lokomotif dieselnya dengan sistem yang berbeda dari lokomotif diesel Jepang. Di Jepang, lokomotif diesel mempunyai 2 huruf yang menunjukkan keterangan lokomotif diesel dan jumlah gandar penggeraknya, serta 2 angka yang menunjukkan kecepatan maksimumnya. Misal DD51 berarti lokomotif diesel yang dari semua boginya mempunyai 4 gandar berpenggerak, dan 51 berarti lokomotif kecepatan maksimum di atas 85 km per jam jenis kedua. Ke-27 lokomotif diesel DKA diberi nomor CC201 sampai CC227. CC berarti memiliki 2 bogi yang masing-masing mempunyai 3 gandar penggerak, sementara 200 berarti lokomotif diesel elektrik jenis pertama. Lokomotif ini sendiri sebenarnya mempunyai 1 lagi bogi di bagian tengahnya untuk menurunkan bebannya yang terlalu berat ke rel. Namun, karena bogi itu tak mempunyai penggerak, penomoran pun tidak menganggapnya. Contoh lain ada pada tahun 1957 dengan adanya lokomotif BB200 yang dibeli dari EMD Kanada. Lokomotif ini sebenarnya mempunyai 3 gandar pada kedua boginya. Akan tetapi, gandar bagian tengah tidak mempunyai motor traksi, sehingga pada sistem penomoran dihitung sebagai BB. Menjelang akhir 1950-an, lokomotif diesel hidrolik pun muncul, terdiri dari BB300 dan D300. BB300 berarti lokomotif diesel hidrolik tipe pertama yang mempunyai 2 bogi yang masing-masing mempunyai 2 gandar penggerak. Sementara D300 berarti lokomotif diesel hidrolik tipe pertama yang mempunyai 4 gandar berpenggerak tanpa bogi. Bisa dibilang serupa dengan lokomotif uap. Pada CC200 dan BB200, nomornya bukan berupa plat nomor biasa seperti pada lokomotif uap, namun bentuknya berupa kotak yang dilapisi kaca. Pada CC200, kotak nomornya berada 1 di tiap sisi samping tengah bodinya. Sementara pada BB200, kotak nomornya ada di kanan dan kiri lampu sorot, baik di bagian depan ataupun belakang. Kotak nomor seperti ini tidak dipakai pada lokomotif diesel hidrolik Jerman maupun setelahnya, di mana plat nomor dengan gaya yang sama seperti pada lokomotif D52 pun digunakan. Keanehan ada pada lokomotif BB201 dan BB202 yang didatangkan pada awal 1960-an, yang entah kenapa tidak mempunyai plat nomor sama sekali dan nomornya hanya berupa cat. Walaupun lokomotif diesel sudah banyak didatangkan, sampai tahun 1960-an sendiri, masih ada lokomotif uap yang dibeli Indonesia. Ada lokomotif C seri 70 untuk Aceh, dan juga lokomotif E10 baru untuk Sumatera Barat. Pada lokomotif E10 generasi baru ini, nomornya diberi jarak dari E10 peninggalan Belanda. Sebagai pembeda lokomotif baru ini yang dibuat dengan teknologi dan menjalani banyak penyesuaian dari desain aslinya. Terlepas dari itu semua, sampai setelah Indonesia merdeka, kereta api di Sumatera Utara masih dipegang oleh DSM, perusahaan swasta yang ada sejak zaman Belanda. DSM tidak diambil alih Jepang maupun DKA, sehingga semua lokomotif mereka masih mempertahankan nomor aslinya jauh sampai memasuki tahun 1950-an. DSM pun akhirnya dilebur dengan DKA pada 1957. Namun setelah itu juga, nomor lokomotif-lokomotif peninggalan DSM tidak diganti. Bahkan plat nomor yang sama masih terus dipakai, menjadi salah satu keunikan yang ada pada penomoran lokomotif di Indonesia. Sejak hadirnya CC200, ada penomoran tambahan yang ditambahkan pada lokomotif-lokomotif diesel. Pada bagian muka depan dan belakang lokomotif, diberikan 2 digit nomor besar yang diambil dari nomor urutnya. Keunikan lain terjadi pada lokomotif BB305, yang mana kode kelas ini digunakan 3 jenis lokomotif yang berbeda sekaligus. Bahkan nomor BB30501 sendiri pernah dipakai 2 kali pada lokomotif yang berbeda. Pada akhir tahun 1980-an, ada hal baru yang muncul pada sistem penomoran ini. Mulai tahun 1985, PJKA melakukan modifikasi pada lokomotif BB203 menjadi CC201. Setelah dimodifikasi dan menjadi CC201, nomor urutnya berlanjut dari CC201 terakhir saat itu, nomor 72.
menjadi CC20173 sampai 90. Namun selain itu, di belakang nomor urutnya ditambahkan huruf R kecil sebagai penanda bahwa lokomotif ini adalah hasil modifikasi dari BB203. Namun, pada masa ini juga, lokomotif-lokomotif BB203 dan CC201 yang ada di Sumatera Selatan, plat nomor bagian depan dan belakangnya juga sempat dihilangkan. Modifikasi terus berjalan dengan diiringi pembelian CC201 baru dari GE, sampai pada 1991, jenis lokomotif CC201 ini pun sudah menembus nomor urut 100. Kelas lokomotif pertama sejak D52 yang mencapai nomor besar ini. Hadirnya livery baru untuk lokomotif pada tahun itu juga menghadirkan variasi pada tampilan plat nomor lokomotif. Warna latar hitam yang tadinya dipakai diganti warna putih, sementara teks dan pinggirannya menjadi warna hitam. Sementara itu, pada lokomotif CC202 baru yang didatangkan pada masa ini, plat nomornya mempunyai latar merah, huruf hitam, dan angka putih. Walau begitu, tak lama kemudian, plat nomor lokomotif pun diubah kembali menjadi hitam dengan teks putih. Penggunaan livery baru pun membuat nomor besar yang sudah lama menghiasi muka lokomotif pun sebagian besar hilang. Namun ada pengecualian, di mana lokomotif CC201 milik Dipo Purwokerto dan juga yang ada di Sumatera Selatan masih memilikinya sampai memasuki tahun 2000-an. Bahkan juga sempat muncul pada livery putih garis biru. Terlepas dari semua itu, sistem maupun gaya font penomoran lokomotif sendiri bertahan tak tersentuh dan masih sama sejak tahun 1950-an. Usai secara keseluruhan tak berubah sejak awal Indonesia merdeka, perubahan besar pun akhirnya dilakukan pada tahun 2010. Di tahun itu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru untuk penomoran lokomotif, yang mana tahun mulai dinas lokomotif kini harus dimasukkan ke dalam nomornya. Hal ini awalnya dilakukan dengan langsung menambahkan 2 angka terakhir tahun mulai dinas lokomotif ke nomor lamanya. Misal CC20181, nomor barunya adalah CC2018581. Gaya penulisan ikonik yang sudah dipakai sejak zaman DKA pun diganti dengan gaya baru yang lebih sederhana. Format penomoran baru ini pun kemudian diubah. Tahun mulai dinas yang tadinya langsung dimasukkan ke dalam nomor lama, kini menjadi subseri jenis lokomotif, di mana nomor urut kelas disusun ulang dan dibagi ke setiap tahunnya. Misal CC20172, nomor barunya adalah CC2018334, yang berarti lokomotif CC201 ini adalah urutan ke-34 pada tahun 1983. Walau begitu, hal ini sendiri menjadi agak rancu, karena ada banyak lokomotif yang tahun dinasnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti CC20325 yang nomor barunya CC2039813, di mana lokomotif ini sebenarnya sudah beroperasi sejak 1997, bahkan menjadi lokomotif perjalanan perdana kereta api Argo Bromo Anggrek pada September 1997. Kerancuan lainnya ada pada CC201, di mana lokomotif hasil modifikasi BB203 ada yang menggunakan tahun awal dinasnya sebagai BB203, yaitu 1983, dan ada yang memakai tahun saat modifikasi menjadi CC201, 1989, 1993, 1999, bahkan 2004. Selain itu, ada yang kode R-nya dipertahankan, namun sebagian juga ada yang dihilangkan. Nomor baru ini dipasang di kedua sisi kabin masinis lokomotif, dan awalnya nomor lama yang ada di bagian depan dan belakang dipertahankan. Hal unik dilakukan di Sumatera Barat, di mana lokomotif BB303 di sana, nomor barunya menggunakan font dan gaya seperti penomoran lama, baik yang ada di bagian samping kabin maupun cowcatcher-nya. Pada 2013, KAI mendatangkan 100 unit lokomotif diesel elektrik baru dari General Electric. Kesemuanya diberi nomor CC2061301 sampai CC2061301. Satu-satunya jenis lokomotif dengan nomor urut yang mencapai nomor 100 pada penomoran baru. Nomor lama yang dipertahankan pada cowcatcher lokomotif di Pulau Jawa pun akhirnya mulai dilepas sekitar 2014 berbarengan dengan dikembalikannya warna cowcatcher yang sempat berwarna hitam menjadi merah lagi.
Plat nomor lama ini sendiri bertahan di Sumatera bagian selatan sampai memasuki tahun 2021. Setelah itu, baik lokomotif CC201, CC202, CC204, dan CC205 di sana kehilangan plat nomor lamanya. Pada 2021 juga, di Pulau Jawa, lokomotif CC201 ada yang mulai dicat kembali ke warna aslinya saat pertama kali berdinas pada zaman PJKA. Yang pertama adalah CC2018331, di mana gaya plat nomornya diganti dengan font lama. Tak hanya itu, plat nomor bagian depan dan belakang dengan nomor lamanya CC20169 juga kembali dipasang. Masih di tahun yang sama, pada bulan Juni kemudian, 36 lokomotif CC205 baru mulai kembali datang dari Kanada. Uniknya, semua lokomotif ini mempunyai 4 plat nomor dengan gaya font lama namun dengan nomor baru. Hal ini juga bertahan pada CC205 generasi berikutnya yang mulai datang pada 2025. Bedanya, warna latar dan frame diubah menjadi hitam. Perubahan terakhir pada sistem penomoran lokomotif pun muncul pada 2026. Pada awal tahun ini, lokomotif CC201, CC203, dan CC204 yang selesai menjalani perawatan di Balayasa Yogyakarta keluar dengan kotak nomor baru yang dipasang pada bagian co-catcher belakangnya. Posisinya hampir sama seperti tempat plat nomor lama, namun sekarang posisinya ada tepat di tengah dan juga sepertinya ditambahkan untuk mempermudah petugas mengidentifikasi lokomotif pun saat di area depo maupun yang lainnya. Penomoran lokomotif Indonesia bisa dibilang sebagai sistem penomoran yang memiliki informasi paling lengkap dari sarana lokomotifnya. Dari nomornya, kita bisa mengetahui susunan roda, sistem transmisinya, dan bahkan tahun mulai beroperasinya. Sampai saat ini, wujud asli penomoran yang menjadi awal mula penomoran lokomotif Indonesia kini masih mudah kita temui. Semua KRL seri 205 bekas perusahaan kereta api nasional Jepang, penomorannya menggunakan gaya font yang sama seperti plat nomor lokomotif uap Jepang yang kemudian diterapkan di Indonesia 80 tahun lalu, yang kemudian akan berkembang sampai bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Itulah perjalanan panjang perkembangan sistem penomoran lokomotif Indonesia. Dari yang hanya berupa nomor urut sederhana pada masa Hindia Belanda, berubah mengikuti sistem Jepang, hingga berevolusi pada era lokomotif diesel, sampai menjadi seperti yang kita miliki sekarang, sebagai identitas pembeda setiap lokomotif yang menjadi penggerak perkeretaapian Indonesia.